Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, namaku Nana Rosdiana, dan aku adalah seorang desainer grafis. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Sebagai mantan mahasiswa DKV, di video kali ini aku ingin share alat-alat penting yang harus dipersiapkan untuk memenuhi tugas harian sebagai mahasiswa DKV. Ya, kalian nggak salah lihat alat-alatnya, seperti peralatan gambar anak TK ya. Di awal perkuliahan, kita nggak akan langsung memegang komputer dan bermain dengan software grafis. Tetapi, semua tugas kuliah dikerjakan secara manual terlebih dahulu untuk melatih feeling kita. Yang pertama, ada sketchbook. Sketchbook ini buku untuk menggambar sketsa. Ada berbagai macam ukuran. Ada yang ukuran A3, A4, maupun A5. Kalau untuk tugas-tugas kuliah, biasanya menggunakan ukuran kertas A3. Dan dalam pengerjaan tugas, warna kertas di sekitar tugas gambar kita harus bersih. Kalau ada noda sedikit aja, bisa dinistain dan dibalikin lagi sama dosennya. Tugas gambarnya disuruh buat ulang, jadi harus hati-hati ya kalau nggak mau buat ulang tugasnya lagi. Yang kedua adalah pensil. Mahasiswa DKV memiliki koleksi banyak pensil, karena ukuran pensilnya beda-beda. Ini akan berpengaruh ke tipis sampai tebalnya garis yang digoreskan ke gambar kita di sketchbook. Kaitannya ada sama belajar gambar dengan teknik arsil. Ada pensil H, B, F, dan masing-masing ada ukurannya lagi. Misalnya, pensil 2B, 4B, 6B, dan seterusnya. Nggak perlu beli lengkap sih sebenarnya, tapi kalau bisa lengkap lebih baik untuk memudahkan mengerjakan tugas. Selanjutnya ada penghapus. Penghapus digunakan untuk menghapus sketsa gambar. Penghapus anak DKV ada yang biasa seperti ini, atau yang ini penghapus uli namanya. Ini yang aku pegang adalah Rila Kneadable Eraser. Ini bisa dipotong dan dibentuk untuk membersihkan coretan pensil yang objeknya sulit untuk dibersihkan. Selanjutnya ada drawing pen. Drawing pen digunakan untuk menebalkan garis yang telah disketsa pensil sebelumnya. Dalam pembuatan outline, drawing pen memiliki tinta yang solid. Ukurannya juga berbeda-beda, mulai dari yang paling tipis 0,1 sampai yang paling tebal 0,8. Ini yang aku pakai adalah merek drawing pen Snowman. Ini aku buka ya, dan kalian bisa lihat perbedaan ketebalannya. Berikutnya ada pulpen. Anak DKV kuliahnya nggak cuma menggambar aja loh, tetapi ada teorinya juga. Pulpen digunakan untuk mencatat materi kuliah. Bisa pakai pulpen apa aja sih yang dijual di toko-toko ATK. Lalu ada penggaris. Penggaris diperlukan untuk mengukur ketika menggambar. Ini yang aku pegang untuk membuat garis lurus. Ada yang panjangnya sampai 50 cm, 30 cm, ataupun yang kecil 15 cm. Materialnya juga beda-beda. Ada yang dari plastik dan dari besi. Ini yang aku pegang dari besi, supaya kokoh dan awet. Disesuaikan saja sesuai kebutuhan ya. Ini ada juga penggaris segitiga. Penggaris segitiga ini digunakan untuk mempermudah menggambar garis miring. Misalnya sudut kemiringan 30 derajat, 45 derajat, ataupun 60 derajat. Lalu ada juga busur berbentuk setengah lingkaran. Fungsi busur ini untuk mengukur ukuran derajat suatu objek. Selanjutnya ada jangka. Jangka ini digunakan untuk membuat bentuk lingkaran dan mengukur sudut pada gambar. Anak DKV biasanya menggunakan jangka untuk menggambar di mata kuliah nirmana dan kemasan. Berikutnya ada rautan. Rautan digunakan untuk meraut pensil. Ini harus selalu ada sih, karena nggak enak banget menggambar dengan pensil yang tumpul. Rautan ini benda yang sering hilang di kelas karena sering dipinjam. Ini rautanku dari zaman aku SD, dan masih awet sampai sekarang loh. Selanjutnya ini adalah stamp.
Stam merupakan salah satu alat blending yang digunakan untuk meratakan arsiran pada gambar. Ini yang aku punya terbuat dari gulungan kertas. Ukurannya juga berbeda-beda. Karena stam ini agak sulit dicari, selain stam, kamu juga bisa menggunakan jari ataupun cotton bud. Berikutnya ada kuas. Kuas atau brush ini digunakan untuk memoles cat air maupun cat poster pada objek gambar yang akan kita beri warna. Jenis kuas bermacam-macam. Kamu bisa membeli varian yang berbentuk round dan flat. Ukurannya juga berbeda-beda, mulai dari 0,1 sampai tak terhingga, karena disesuaikan dengan ukuran objek gambarnya. Ini bisa kamu sesuaikan juga ukurannya ketika membeli ukuran berapa aja. Gak mungkin juga kan mau warnain objek yang kecil menggunakan kuas yang ukuran besar. Nanti catnya bisa tumpah kemana-mana. Sebaiknya gunakan kuas yang bagus dan tidak rontok bulu-bulunya. Karena akan digunakan kurang lebih 2 semester. Lalu selanjutnya ada cat air. Selain cat air ada juga cat poster. Tapi cat posterku udah pada habis nih, jadi nggak aku taruh sini ya. Cat air digunakan untuk mewarnai objek menggunakan kuas. Caranya dengan mencampurkan cat dan air dengan perbandingan yang disesuaikan, karena akan menentukan kekentalannya juga. Ini cat airku ada dua model. Yang pertama tadi itu yang pellet, dan sekarang ini yang aku pegang adalah yang tube. Berikutnya ada pensil warna. Pensil warna digunakan juga untuk mewarnai. Bentuknya seperti pensil dan berwarna-warni. Ini yang aku punya ada 48 warna, mereknya Faber-Castell. Lalu ada spidol warna. Ini juga digunakan untuk mewarnai. Banyak merek di pasaran yang bisa kamu pilih. Ini yang aku pakai merek Faber-Castell lagi. Banyak warna dan harganya juga terjangkau. Yang aku kurang suka dari mewarnai menggunakan spidol adalah dia bisa tembus sampai ke belakang kertasnya kalau kita nggak hati-hati dalam menggunakannya. Berikutnya ada krayon. Bukan cuma anak TK aja yang pakai krayon. Ini yang aku pakai merek Faber-Castell. Ada 48 warna. Mewarnai pakai krayon bukan cuma kertasnya aja yang berwarna, tapi serbuknya juga ikut nempel di tangan kita. Jadi selalu sediakan tisu ya supaya tangan kalian gak kotor. Lalu ada tinta bak. Tinta bak ini nama lainnya adalah tinta Cina. Ada gambar naganya di kemasannya. Warnanya pekat sekali. Dan mencuci kuasnya harus berkali-kali supaya bersih. Karena kalau enggak, nanti kuasnya jadi terlihat kotor. Saking pekatnya sampai gelap banget. Hati-hati ya kalau menggunakan ini, karena kuku-kuku kalian bisa nggak cantik lagi. Ini aku coba goreskan di kertasnya seperti ini. Berikutnya ada tabung gambar. Dan ini ukurannya panjang. Ini juga bisa di lock supaya lebih aman. Ini digunakan untuk menaruh tugas gambar kita sebelum dan setelah dinilai oleh dosen. Supaya tugas kita tetap terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Basah karena hujan misalnya. Kita bisa menggulung kertasnya dan memasukkannya ke tabung seperti ini. Di tabung ini juga ada tali, jadi mempermudah kita untuk dibawa kemana-mana. Terakhir ada buku materi gambar. Awal semester kita ada mata kuliah ilustrasi. Jadi belajar anatomi tubuh manusia dan juga ekspresinya. Bukunya bebas aja sih, yang penting mudah kalian pahami. Dan jangan lupa untuk rajin latihan menggambar.
Oke, cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.